Fenomena joki skripsi kembali menjadi sorotan di kalangan mahasiswa. Praktik yang menawarkan jasa pembuatan tugas akhir ini banyak ditemukan melalui media sosial dan platform daring. Pelakunya berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa hingga lulusan perguruan tinggi. Jasa ini umumnya digunakan oleh mahasiswa yang mengalami kesulitan menyelesaikan skripsinya karena adanya keterbatasan waktu, kemampuan, ataupun motivasi. Meskipun dianggap sebagai jalan pintas, praktik joki skripsi dilakukan dengan sistem pemesanan dan pembayaran tertentu yang menimbulkan berbagai persoalan etika serta integritas akademik. Dengan iming-iming pengerjaan cepat dan hasil yang dijamin lolos, jasa ini menarik perhatian banyak mahasiswa yang kesulitan menyelesaikan tugas akhirnya. Tarif yang ditawarkan pun beragam, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung tingkat kesulitan dan layanan yang akan dipilih. Lalu, bagaimana praktik joki skripsi sebenarnya berlangsung? Tim kami mencoba menelusuri dan mewawancarai pihak yang terlibat. Alasan utama saya menggunakan joki skripsi mungkin ya karena udah buntu ya. Jadi skripsi saya tuh nggak jalan-jalan, jadi stuck. Nah, makanya saya kepikiran, saya mending joki skripsi aja. Soalnya kan udah kita tinggal bayar orang, terus kita udah dapat skripsi kita gitu. Kalau menurut saya sih enggak. Soalnya udah pasti kalau joki skripsi kan bukan kita yang mengerjakan ya. Jadi yang mengerjakan tuh orang lain. Jadi kalau misal kita nggak bisa memilah materinya pas di joki itu ya mungkin kita nanti kelabakannya di pas sidang. Karena balik lagi kan kita yang mengerjakan bukan kita. Jadi tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan lah. Kalau dampak lingkungan sih banyak ya, terutama ngelihat teman-teman saya yang sudah lulus, terus tekanan dari orang tua juga, pressure dan lain-lain. Makanya juga kayak, ya akhirnya adalah aku joki skripsi aja deh gitu deh. Ya, mungkin berupa omongan, terus kadang ada teman-teman atau keluarga yang tanya kayak kapan kamu lulus kok masih belum lulus, kamu udah semester segini kan kok kamu belum lulus nih gimana, kayak gitu sih. Dari omongan kadang juga yang nyelekit lah. Kalau disuruh ngulang waktu sih mungkin aku ngulang waktu dari awal sekalian aja, di waktu dimana aku tuh bener-bener serius kuliah. Jadi kalau bisa diulang waktu sih pengen yang ngulang waktu dari situ, terus ngerjain skripsi yang ngerjain sendiri, nggak pakai joki lah. Halnya karena emang lumayan paham sih soal nulis, apalagi skillnya tuh di penelitian sama ngolah data. Nah, terus banyak teman-teman kampus yang minta dibantuin bikin bab sampai full skripsi. Dari situ kepikiran aja, wah ini kayaknya ada peluang tambahan buat ngasilin uang gitu. Nah, apalagi ternyata yang nyari jasa kayak gini lumayan banyak, terutama mahasiswa yang udah kepepet deadline. Untuk resikonya lumayan banyak sih. Kadang ada klien yang revisinya nggak bisa-bisan karena dosennya ribet, ada juga yang susah dihubungin pas lagi penting atau malah telat bayar. Selain itu, ada rasa was-was juga kalau sampai ketahuan di kampus karena bisa jadi masalah buat dua-duanya. Meski dianggap membantu, keberadaan joki skripsi menimbulkan pertanyaan besar mengenai integritas akademik. Praktik ini dinilai bertentangan dengan nilai kejujuran yang seharusnya menjadi dasar dalam dunia pendidikan tinggi. Di tengah maraknya praktik joki skripsi, tidak sedikit mahasiswa yang memilih menyelesaikan tugas akhirnya secara mandiri. Bagi mereka, proses penyusunan skripsi bukan hanya tentang memperoleh gelar, tetapi juga bentuk tanggung jawab akademik dan pembuktian kemampuan diri. Untuk mengetahui pandangan mahasiswa terhadap fenomena ini, tim kami mewawancarai salah satu mahasiswa yang memilih menjunjung tinggi integritas akademik dalam menyelesaikan skripsinya. Jadi alasan saya untuk mengerjakan skripsi sendiri karena saya tahu perjuangan saya pas di awal masuk teknik itu agak susah kan. Jadi kayak nanggung aja kalau nggak sekalian dihabisin sampai akhir. Kayak gitu sih menurut saya. Kalau kita kan sebenarnya kaitannya dengan joki skripsi itu kan kita nggak bisa mendeteksi ya. Cuma yang kita tekankan ketika rekrutmen ya itu tadi salah satunya terkait integritas sama kejujuran ya.
ketika udah nggak jujur ya tentunya berpengaruh ya ke dalam kinerja. Sejumlah pihak telah menyampaikan pandangannya terhadap fenomena joki skripsi, mulai dari mahasiswa hingga dunia kerja. Sebagai penutup, tim kami meminta tanggapan dosen pembimbing mengenai maraknya praktik tersebut dan langkah untuk menjaga integritas akademik. Oke, kalau dari dampaknya saya lihat sih kalau untuk mahasiswa sendiri pada akhirnya mereka tidak mendapatkan pengalaman proses penelitian. Padahal itu penting untuk mereka, tidak hanya untuk syarat lulus, tapi besok kemampuan itu digunakan saat mereka lulus gitu ya, waktu kerja. Itu kan banyak ya kemampuan analisis yang harus diperlukan. Jadi kalau mahasiswa tidak melakukan proses skripsi, penulisannya sendiri, terus juga riset sendiri, pada akhirnya kemampuan itu ya tidak dimiliki gitu sisi mahasiswa. Kalau untuk kampus sendiri atau prodi, pada akhirnya kan kita jadi kelihatan ya kualitas dari mahasiswa ketika mereka lulus. Oke, mereka lulus karena sudah mengerjakan skripsi, padahal itu pakai joki. Nah, tapi kemampuannya itu kan kelihatan ketika mereka diserap oleh industri waktu mereka kerja. Artinya kelihatan nih, wah lulusan dari kampus ini kayaknya kurang kualitasnya ya, nggak punya kualitas untuk penelitian atau penulisan seperti itu. Oke, sarannya gimana ya? Kalau untuk mahasiswa sebetulnya kalian pasti punya mindset ya, pandangan untuk skripsi itu pasti sulit gitu, untuk nyelesainnya sulit, kemudian harus nulis panjang banget, itu yang kemudian membuat mereka kayaknya udah deh kayak joki aja, misalnya mereka punya uang gitu ya. Tetapi menurut saya salah satu hal yang perlu ditanamkan itu adalah skripsi itu journey gitu loh, perjalanan buat mahasiswa itu sendiri. Nah, untuk gimana caranya kita bisa nyelesain skripsi, siapin ya dari jauh-jauh hari, nggak harus saat semester pengambilan skripsi. Misalnya kalau untuk mahasiswa akhir biasanya semester 7 atau 8, sebenarnya dari semester 6 sudah bisa dipikirkan gitu ya. Terus juga boleh banget diskusi sama dosen, tidak harus waktu ngambil skripsi, tapi ada dosen pendamping atau dosen wali atau mungkin dosen pengaku mata kuliah yang bisa diajak ngobrol, diskusi untuk persiapan skripsi itu sendiri. Jadi ketika waktunya ngambil skripsi, dia nggak akan ngerasa itu berat, atau dia nggak ngerasa apa ya harus segera diselesaikan terus kemudian ujung-ujungnya kayak joki gitu. Joki skripsi mungkin menawarkan jalan yang lebih mudah, namun praktik ini menyisakan berbagai persoalan etika dan profesionalisme. Integritas akademik tetap menjadi tanggung jawab bersama demi menciptakan lulusan yang kompeten dan berkarakter. Demikian laporan kami, saya Anya dari Sora Media.